warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawahhada bi jalali malakuti wa tafarrada bi jamali jabaruti. Lahu sifatul mukhtasati bihaqqi wal ayatud dallatu ala annahu ghairu musyabbahin bi khalqi. Allahumma shalli wa sallim ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhaji ila yaumi liqa'i. Amma ba'd. Para habaib yang kami cintai, para ulama yang kami muliakan, dan segenap dewan juri yang arif dan bijaksana yang kami takdimi, serta teman-temanku santriwan dan santriwati yang senasib dan seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi, atas karunia, rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini, mengikuti tabligh akbar yang diselenggarakan oleh PJNU Bawean dalam rangka Hari Santri Nasional yang berbuah kemerdekaan, yang dipelopori oleh para ulama dan santri yang disebut dengan resolusi jihad. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan pidato dengan judul Alasan Soekarno memilih tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal proklamasi. Sebelumnya ada yang tahu alasan mengapa Soekarno memilih tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal proklamasi? Jadi ceritanya gini. Semua bermula ketika jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 masih. Peristiwa jatuhnya bom atom tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14-nya. Peristiwa menyerahnya Jepang tersebut diberitakan oleh Radio Nasional Indonesia, yakni BPCI, pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang terdengar sampai ke telinga golongan muda, sehingga golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tidak ingin cepat merdeka? Bayangkan, sejak saat kejadian itu sudah lebih dari 3,5 abad kita dijajah oleh bangsa asing. Tentu kita ingin cepat merdeka. Betul? Karena akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh golongan muda, sehingga golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke suatu tempat bernama Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok ini Soekarno didatangi oleh salah seorang pemuda yang bernama Sukarni. Soekarno dan Sukarni mirip namanya. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Sukarni datang kepada Presiden Soekarno, kemudian dia berkata, "Bapak Presiden, harus kita deklarasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945 Masehi." Apa jawaban Soekarno? "Besok, tanggal 17 Agustus." Mengapa mesti menunggu besok? Sukarni kembali bertanya. "Karena besok adalah Jumat Legi. Saya percaya bahwa itu adalah hari kebahagiaan." Presiden Soekarno percaya hitung-hitungan hari. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, "Jangan lupa, besok 17 Agustus dan angka 17 memiliki angka rahasia." Apa kira-kira rahasia di balik angka 17 itu? 17 rakaat orang Islam sholat, menempelkan keningnya ke lantai, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. 17 Ramadan, hari diturunkannya Al-Quran. Dan angka 17 merupakan angka yang saya pilih, bukan hari ini, hari Kamis. Dan ingat, besok adalah hari Jumat, induk dari segala hari, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dan besok adalah hari Jumat yang jatuh pada bulan suci Ramadan, karena 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Maka bertemulah dua kemuliaan itu, antara Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat, dan Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan, bulan Ramadan.
Maka 17 Agustus 1945 dipilih menjadi hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Orang yang berteriak Allahu Akbar tidak menghilangkan rasa nasionalismenya dari dalam dirinya. Orang yang berteriak Allahu Akbar itu tetap cinta NKRI. Dari mana dibenturkan antara Allahu Akbar dengan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Maka orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak mengerti bagaimana bangsa ini, bagaimana negeri ini merdeka, bagaimana bangsa ini merdeka, bagaimana negeri ini merdeka, karena teriakan Bung Karno, Allahu Akbar. Dan pada tanggal 9 Ramadan 17 Agustus 1945, orang yang lapar yang mengerek bendera Bung Karno dan Bung Hatta setelah merdeka, setelah bendera itu tegak di atas kepala mereka, mereka mengangkat kedua tangannya, berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada Mukaddimah Prambule UUD 1945 dinyatakan, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, karena teriakan orang yang berpuasa menggentarkan nyawa itulah Belanda sampai lari terpontang-panting kembali ke Amsterdam. Coba saja seandainya orang yang berteriak itu orang kenyang, tentu Belanda tidak akan takut. Orang lapar ini teriakannya luar biasa hadirin. Kalau tidak percaya, mari kita dengarkan teriakan orang yang lapar. Semuanya takbir ya. Allahu Akbar. Kurang keras. Allahu Akbar. Satu kali lagi. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Ternyata hadirin di sini lapar semua ya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sungguhnya jika engkau bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika engkau ingkar akan nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Apa maksud saya menyampaikan firman Allah barusan? Kita sebagai warga Indonesia harus bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bersyukur? Yakni dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.